Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Belakangan ini muncul fenomena yang sebenarnya agak aneh, yakni apa yang disebut dengan ritual wedonan massal. Maksudnya adalah sebuah ritual atau yadnya di mana secara massal diadakan wedonan pada suatu hari tertentu. Dengan ritual massal ini, maka kendala biaya menjadi lebih ringan karena Banten, terutama ayaban yadnya, bisa digabung. Selama ini kita sudah mengenal banyak yadnya yang bisa dikerjakan secara massal, atau istilah yang seharusnya khas Nusantara disebut gotong royong. Ada ngaben massal, atmawedana massal, metatah massal, mebayuh massal, juga ruatan nyapu leger massal. Kegiatan ini selain akan mengatasi kendala biaya yang besar menjadi ringan karena banyak yang urunan, juga merupakan kegiatan sosial keagamaan yang sebenarnya bagus sekali dilaksanakan. Semangat bergotong royong dan menyama beraya di lingkungan sosial akan nampak begitu rekat. Tapi masalahnya, bagaimana dengan wedonan massal? Apakah hal itu bisa dilakukan? Wedonan berasal dari kata wedu, yang artinya keluar, tumbuh, lahir, dan sebagainya. Pewetuan yang kemudian berubah menjadi pewedonan, lalu disingkat lagi menjadi wedonan, adalah peringatan hari kelahiran. Tentu kelahiran yang dimaksudkan adalah kelahiran secara tradisi yang dipakai komunitas tertentu secara turun-temurun. Dalam hal ini di Bali, pewetuan itu dicatat dalam sistem warige berdasarkan wewaran dan wuku, sehingga wedonannya atau peringatan kelahirannya juga harus berdasarkan wewaran dan wuku yang sama. Tidak boleh berbeda meskipun berbeda satu hari saja. Sama dengan kelahiran secara internasional yang bisa disebut sebagai hari ulang tahun. Yang berulang adalah tanggal dan bulannya sesuai tahun Masehi. Kalau lahir di tanggal 10 Mei, maka hari ulang tahunnya selalu tanggal 10 Mei dan harinya bisa berbeda-beda. Sekarang hari Selasa, tahun depan bisa berganti hari lain, karena yang dicatat hanya tanggal dan bulan saja. Begitu pula wedonan sebagai hari kelahiran secara tradisi. Kalau lahirnya Some Kliwon Wuku Warigadian, maka setiap wewaran dan wuku itu datang akan ada wedonan. Jadi siklusnya adalah 210 hari. Sasih tidak dihitung karena dasar wedonan adalah warige. Bisa saja tahun ini di Sasih Jeste, yang akan datang di Sasih Kalima atau ke-6. Nah, bagaimana kalau ada ritual wedonan massal? Apakah anak-anak yang ikut wedonan massal itu lahir atau wetu di warige dan wuku yang sama? Kalau itu yang terjadi, bisa saja wedonan massal anak diupacarai dalam satu tempat dan dalam satu ayaban Banten. Tetapi kan sangat kecil kemungkinannya.
atau kalaupun ada paling satu atau dua atau tiga anak saja lahir pada warga dan buku yang sama, sangat kecil kemungkinannya bisa masal. Karena beda sehari saja wetonannya, maka ritualnya juga pada hari yang berbeda. Dan sarana ritualnya pun juga berbeda. Apakah sesayutnya atau tebasannya berbeda? Air kelepusan, air yang diambil dari mata air untuk upacara melukat juga berbeda karena tergantung urip kelahirannya. Jadi jumlahnya tidak sama setiap hari. Dan termasuk juga puja atau mandramnya juga berbeda-beda karena beda para dewa yang menaungi wedonan sang anak, tergantung harinya. Ini yang menyebabkan wedonan masal sesungguhnya hal yang sangat kecil kemungkinannya bisa terjadi. Berbeda dengan mebayuh masal, nyapu leger masal, metatah atau potong gigi masal, yang semuanya ini juga menyangkut upacara manusianya. Mebayuh pun bisa bermacam-macam. Ada banyak pebayuhan. Ada mebayuh sanan empeng, mebayuh melik, mebayuh kelahiran anak tunggal, mebayuh kelahiran pancoran apit telaga apit pancoran, dan sejenisnya. Mebayuh versi ini memang sebaiknya digabungkan dengan wedonan. Jadi kalau bisa juga harus dihindari secara massal. Tetapi jika itu terpaksa dan dilakukan secara massal, masih bisa diterima karena istilahnya hanya pembersihan diri, hanya ruatan, bukan memperingati hari kelahiran, bukan pewedonan. Mebayuh atau lebih tepat disebut meruat nyapu leger misalnya, masih bisa dilakukan secara massal, yakni untuk anak yang lahir di wuku wayang, dari redite wayang sampai sanis cara atau tumpak wayang, 7 hari. Ritual yang bisa dimasalkan hanyalah ruatan dengan wayang sapu leger yang digelar pada tumpak wayang, dan di sanalah ruatan atau pebayuhan dilakukan secara bersama-sama. Namun ritual wedonan anak itu sendiri tetap pada hari kelahirannya berdasarkan wewarang. Misalnya, anak yang lahir redite wage wuku wayang diupacarai wedonan pada hari redite atau hari Minggu. Yang lahir soma klion wayang wedonan pada hari Senin esoknya. Demikian seterusnya yang lahir pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu. Lalu pada hari Sabtu, tumpak wayang secara bersama-sama seluruh anak itu diruat dengan ruatan nyapu leger. Ini yang disebut ruatan massal secara benar. Ada yang dihemat di sini, yakni banten ruatan dan tentu saja pergelaran wayang sapu leger yang termasuk wayang wali atau wayang lemah. Jadi kalau tidak dilakukan secara massal, kalau anak itu sendiri saja melakukan ruatan nyapu leger, pementasan wayang tentu pada saat wedonan itu sendiri, bukan pada saat tumpak wayang. Bisa saja pada hari Senin wuku wayang atau Rabu wuku wayang, tergantung kelahiran anak itu, kalau ruatannya tidak massal. Jadi ruatan massal nyapu leger bisa berlangsung seminggu, dan ini sudah biasa terjadi. Metatah massal sudah
sangat biasa dilakukan. Ini tidak ada masalah karena tidak berkaitan dengan hari kelahiran, dengan pewetonan. Begitu pula urusan masal dalam masalah fitriyatnya, seperti ngaben masal, nyekah atau atma wadana masal, mengukur masal dan seterusnya. Sama sekali tak ada masalah karena tidak tergantung dengan kelahiran orang yang diupacarai. Sudah lazim pula dilakukan. Nah, sekarang kembali kepada masalah wetonan masal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sepertinya ada pemahaman yang belum baik di masyarakat, terutama sebagian masyarakat di Bali Selatan. Pandita sendiri jarang melihat hal ini dilakukan di Bali Tengah atau Bali Utara, di mana masyarakat Bali Selatan, tapi tidak seluruhnya, sebagian gemar dengan ritual besar yang tentu saja menghabiskan biaya besar pula. Ritual untuk anak misalnya, sejak usia bayi 42 hari, bulan pitung dina, lalu 3 bulanan, dan selanjutnya setiap 6 bulan, setiap pewetonan, selalu dengan upacara yang besar. Bahkan ada yang memakai banten dengan hulu bebangkit. Kalau hulunya bebangkit, di mana ada babi guling dengan runtutan bantennya yang rumit, tentu pula banten-banten yang menyertainya ikut pula besar. Karena posisi banten itu sebenarnya seperti tubuh manusia. Kalau kepalanya besar, lehernya, dadanya, perutnya, sampai kakinya tentu saja harus seimbang. Lalu karena membuat upacara besar ini tidak bisa lantaran menyangkut biaya, maka dibuatlah banten sederhana dengan catatan, nanti yang besar menunggu masal. Padahal banten sederhana saat wetonan itu pun sesungguhnya sudah komplit jika kita mau mengacu ke masalah pembagian apa yang disebut dengan yadnya kanista, yadnya madya, dan yadnya utama. Kalau memang tidak ada biaya, kenapa tidak memakai yadnya kanista saja? Ambil misalnya kanistaning utama. Buatlah banten penyambutan alit dan sorohannya yang serba alit. Kita sudah terlalu sering salah kaprah dengan istilah, dan ini akan merancukan yadnya itu sendiri di kemudian hari, mewariskan sesuatu yang tidak baik bagi generasi yang akan datang. Seharusnya para pemuka agama, lembaga-lembaga agama, juga para sulinggi memberikan pemahaman yang benar di masyarakat. Bagaimana seharusnya yadnya itu dilakukan? Kalau sudah ada pembagian yang jelas, kanista, madya, utama, dan masing-masing unsur masih bisa dibagi lagi menjadi 3. Kanistaning kanista, kanistaning madya, kanistaning utama, dan begitu pula unsur madya dan utama bisa dibagi 3 lagi. Kenapa memaksakan diri untuk melakukan yadnya yang besar kalau kondisi tidak memungkinkan? Mari kita beragama yang tidak memberatkan umat. Kalau tidak ada biaya membuat yadnya yang utamaning utama, kenapa tidak madyaning utama? Atau malah turun menjadi kanistaning utama? Kan tetap bernama utama.
Mari kita melakukan yadnya dengan satwik, dengan ketulus ikhlasan sesuai kemampuan. Jangan yadnya yang rajasik, hanya untuk pamer saja. Sudah miskin pamer pula. Atau yadnya yang tamasik, tidak sesuai sastra dan ada unsur jor-jorannya. Rahayu sematong semua. Om Santi, 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 Om.